Halo, selamat datang di video tutorial saya kali ini. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang Jenny. Jenny adalah sebuah text editor yang paling sederhana. Selain sederhana, dia juga cepat dan berjalan di beberapa sistem operasi, salah satunya adalah Linux. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bahas Jenny di Linux, terutama Linux Mint, atau Anda juga bisa gunakannya di Ubuntu. Nah, Jenny ini mendukung beberapa bahasa pemrograman, di antaranya adalah bahasa pemrograman C, C#, C++, Fortran, FreeBasic, Java, Pascal. Nah, ada juga bahasa scripting, misalnya SyncScript, Lisp, JavaScript, PHP, Perl, Ruby. Nah, ada juga bahasa markup, cascading, HTML, XML. Nah, Jenny ini sebenarnya hanyalah sebuah text editor. Yang paling penting adalah compiler. Jadi misalkan saya contohin Java, kita butuh compiler Java yaitu Java JDK, install Java JDK di Linux, atau C atau C# dan lain sebagainya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan coba beberapa bahasa pemrograman, diantaranya C, C++, C#, Pascal, Java, HTML, JavaScript. Nah, kita mulai dengan C. Saya contohin C di text editor Jenny. Nah, pertama kita buat file baru, kemudian klik dokumen, set file type, programming language, pilih yang C source file, klik. Nah, kemudian saya contohin selamat datang di program C. Nah, kemudian kita save. Misalkan saya simpan di tempat folder baru, tutorial Jenny. Saya simpan dengan nama hello C. Format file bahasa pemrograman C.c. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita coba compile. Nah, di sini perintah compile-nya itu gcc -wall-c. Nah, saya gunakan compiler dari GNU C compiler. Nah, untuk lebih jelasnya, set build command, C source file command, perintah untuk mengcompile gcc -wall-c, nama filenya, perintah untuk build gcc -wall-o, dan untuk jalankan execute perintahnya ini. Nah, misalkan saya contohin ketika kita compile, kita lihat foldernya. Nah, di sini ada file coding, di sini ada ketika compile menghasilkan file object helloc.o. Nah, kemudian ketika kita build, perintah untuk build. Nah, setelah build ada file executable. File ini akan dijalankan di running helloc. Nah, kita bisa langsung aja menjalankannya menggunakan terminal, misalkan dengan cara helloc. Nah, selamat datang di program C. Nah, atau kita bisa gunakan sini. Setelah kita compile, kita build, kita running. Nah, selamat datang di program C. Nah, seperti itu. Nah, misalkan saya pakai yang inputan. Saya contohin pakai inputan. Jar nama, printf, input nama. Nah, saya pakai gets nama. Kemudian sini selamat datang di program C. Kita save, compile, build, running. Nah, input nama Alberto Nila. Selamat datang ke Alberto Nila di program C. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya contohin yang kedua, C++. Kita buat file baru, kita set file type-nya programming language C++.
Nah, saya contohin kodenya. Ayo kita buat namespace-nya. Selamat datang di program C++. Save. Di folder yang sama saya tulis hello C++. Kemudian saya save. Oke, kita coba compile. Nah, perintah untuk compile g++ -c. Kalau kita lihat set build command-nya, C++ source file command, perintah compile-nya ini, perintah build-nya, dan perintah execute. Sama dengan C, saya gunakan compiler GNU C compiler. Nah, setelah kita compile, kita build, perintah build, kita running. Nah, selamat datang di program C++. Nah, misalkan saya pakai inputan juga. Misalkan char nama 50, code input nama, terus saya input nama. Nah, kemudian code selamat datang nama di program C. Kita save, compile, build, running. Misalkan saya input nama Alberto, enter. Selamat datang Alberto di program C++. Nah, seperti itu. Nah, C++ kan dikenal dengan object oriented, berbeda dengan program C. Program C adalah program yang prosedural, sedangkan C++ terkenal dengan object oriented. Nah, kita coba object orientednya. Misalkan saya punya kelas hello test C++. Oke, saya buat konstruktornya bersifat public. Hello ts C++. Nah, misalkan di konstruktor ini saya taruh yang ini aja. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian saya panggil konstruktornya. Hello test C++ HTC. Oke. Setelah itu kita coba save. Kemudian kita compile, finish, build, dan kita running. Nah, hasilnya tetap jalan sama aja. Selamat datang Alberto di program C++. Nah, misalkan tadi ini dengan konstruktor, sekarang saya coba dengan hello C++. Saya coba dengan metode hello C++. Tadi konstruktor, saya coba dengan metode. Kita pindahkan ke sini, yang ininya kita hapus saja. Oke, misalkan begini. Setelah itu kita coba panggil htc.hello C++. Oke, kita save, compile, finish, build, finish, running. Nah, hasilnya sama aja, tetap jalan. Alberto di program C++. Nah, itu tadi dengan bahasa pemrograman C dan C++. Nah, berikutnya kita akan coba dengan C#. Oke, saya coba dengan C#.
buat file baru, dokumen, set file type-nya, programming language, klik sysub. Nah, misalkan saya contohin using system, terus namespace-nya test. Oke, terus kita buat kelas hello C#. Oke, saya buat method main-nya public static void main. Kita pasang parameternya. Oke, kemudian nah saya contohin misalnya write line selamat datang di program C#. Setelah itu kita save, kita tulis namanya sharp, format filenya .js C#, kita save, kemudian kita compile. Sukses, kita build, running. Nah, selamat datang di program C#. Nah, misalkan saya contohin pakai inputan, misalkan string nama. Oke, terus kita console.write input nama. Nama sama dengan console.read line. Oke. Di sini selamat datang di program C#. Nama di program C#. Kita save, kita compile, build, running. Nah, ada inputan Galberto. Enter, selamat datang Galberto di program C#. Nah, seperti itu. Nah, yang C# sudah, sekarang yang Pascal. Kita coba yang Pascal. Oke, kita buat file baru, dokumen, set file type. Pascal itu programming language, pilih Pascal. Oke, saya contohin Pascal, misalkan program test uses crt bikin n. Oke, saya contohin misalkan write line. Oh ya, selamat datang di program Pascal. Kemudian kita save, namanya kita tulis hello Pascal, misalkan format filenya pas, kita save, kita coba compile, finish, sukses, kita build, running. Nah, selamat datang di program Pascal. Nah, misalkan saya coba pakai inputan, saya input angka misalnya var angka integer. Oke, kemudian saya write input angka, kemudian saya read angka. Oke, kita baca angka. Di sini ini kita ganti dengan angka yang dipilih. Angka. Kemudian kita save, kita build, compile, sukses, build, running. Input angka misalkan 12. Angka yang dipilih 12. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Java.
Oke, kita buat file baru. Nah, untuk Java saya akan lanjutkan pada tutorial berikut. Saksikan terus tutorial saya. See you.